jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Hadingus Channel. Thank you. Oke, makasih Mbak. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Kali ini saya berada di Gias, di ASBSD. Lebih tepatnya itu di hall 2 dan hall 3 ya. Ini kayaknya di hall 2. Di sini ada pameran bis nih. Ini kayak tentram, dia memamerkan yang sempat viral di IG, Instagram dan Facebook. Dia memamerkan beberapa unit gitu. Ini contohnya itu kayak Grand Captain yang dia itu menggunakan Avante H9 facelift. Dia menggunakan Volvo B11R 450 horsepower yang sudah Euro 5 alias Euro 5, dan dia itu bannya itu tronton ya. Tuh, ini kayaknya bannya itu dia tuh memakai velg Alcoa. Terus kita ke belakang dulu yuk sebelum kita ke dalam. Dan ini sama, dia menggunakan mesin D berapa gitu. Kalau misalnya ada yang tahu, tulis di kolom komentar ya. Dan untuk belakangnya itu kayaknya sama dari unit-unitnya sebelumnya. Yuk kita masuk ke dalamnya yuk. Dan untuk masuknya itu kita lewat depan aja nih. Nah, sebelum kita masuk ke atas, ini kita ke ruang drivernya dulu ya. Dan untuk setirnya itu dia tuh udah setir versi yang terbaru. Dan di sini ada perlampuan. Itu kayaknya di situ dah. Di situ ada perlampuan. Dan di sini kayaknya ini nanti dibuat kandang macan dah. Oke teman-teman, ini aku sudah di atasnya unitnya Grand Captain Avante H9. Di depan itu kayaknya digunakan untuk sleeper ya nantinya. Terus di sini dia itu menggunakan seat dari Hai Rimba Kencana yang tebel banget. Jumlahnya itu dia tuh seatnya itu 22 ya konfigurasinya. Yuk kita ke mana, ke sleepernya dulu yuk. Oke teman-teman, ini aku sudah di sleeper seatnya. Terus di sini ada cup holder. Terus di sini buat naruh barang. Dan untuk legroomnya itu dia tuh pas banget ya. Ini bentaran dulu. Ini pas banget buat selonjoran. Yang tinggi sayanya itu 170 cm. Ini kayaknya AC-nya nggak tahu nih. AC-nya itu dia tuh udah ganti yang baru atau yang lama ya. Ini untuk di sini ada bantal dari Hai Rimba Kencana. Orang tua ngapain? Dan oh iya, di sini aku lupa nih. Di sini dia tuh ada sabuk pengaman ya. Sabuk pengamannya kayak gini. Ini kayak di pesawat nih teman-teman. Kayak di pesawat. Yuk sekarang kita ke itu ya, ke belakang. Oke teman-teman, ini aku sudah di seat belakang. Ini nomor seat
berapa gitu ya. Dan untuk apa namanya perlampuannya itu dia tuh udah itu ya, udah apa namanya udah diganti nih. Terus sama lover AC-nya juga udah diganti. Ini kayaknya dia tuh menggunakan Songze ya. Ini nggak tahu nih masih hidup apa enggak ya. Coba kita hidupin. Oh, masih hidup teman-teman. Ya. Tuh, masih hidup ya. Dan di sini dia tuh menggunakan double leg rest. Jadi kalau misalnya ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman touring ke mana? Touring ke berbagai kota yang ada di Jawa dan Sumatera ataupun di Indonesia, ini dia tuh double leg rest nih dia tuh. Di sini ada juga cup holder dan di sini ada ring buat naruh barang. Kayaknya naruh barang yang buat kecil gitu ya, kayak HP terus power bank. Dan dia tuh bisa direbahin ya. Ini contohnya nih. Ini kayaknya udah maksimal nih dia nih. Udah maksimal. Dia menggunakan kursi high rim kencana yang sudah terbaru nih dia nih kayaknya. Dan di atasnya itu dia tuh ada kompartemen. Tuh. Ini kompartemennya. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Kita tutup lagi yuk. Nah. Dan sekarang kita ke toiletnya. Di sini ada di atas toilet, di sini ada minibar ya atau mini cafe. Ini bisa kalian nikmati pada saat bisnya sedang melaju ya. Free kopi nih. Yuk sekarang kita ke toiletnya. Nah untuk toiletnya itu dia tuh udah kayaknya udah terbaru ya teman-teman. Tuh. Ini bukanya kayak gini. Ini kita kayaknya turun dulu, terus kemudian di sini. Oh ternyata di sini masih terkunci ya. Masih terkunci. Dan ya begitu aja ya untuk dalamnya, interiornya dari Grand Captain Avante H9 Facelift nih. Oke teman-teman, ini sekarang kita lanjut ke unit keduanya. Dia itu menggunakan Avante D2. Ini miliknya siapa? Kalau misalnya kalian tahu nih, ini dia nih, miliknya siapa nih? Harapan Jaya. Pasti kalian tahu dengan perusahaan PO ini ya. Dia menggunakan yang sempat beberapa hari yang lalu dia tuh melaunching unitnya Avante D2 yang menggunakan Scania K40 CB yang sudah Euro 5 ya. Yuk sekarang kita ke dalam yuk. Sebelum kita ke dalam ke area penumpang, mendingan kita ke dalam area driver ya. Nah, oke teman-teman, ini kita sudah berada di area dalamnya driver. Dia itu untuk setirnya itu setir dari Scania K40 CB itu udah terbaru nih. Dia tuh nggak kayak dulu kan, kayak kalau dulu kan dia tuh ini kan melebar ya. Ini agak ditipisin teman-teman, agak disempit. Jadinya nanti di sini ada tombol-tombolnya nih ya. Ini tombol-tombolnya. Di sini ada perlampuannya. Dan di sini kayaknya nanti ada itu ya, ada CCTV, bisa kalau misalnya driver ingin melihat penumpangnya di belakang ada apa aja nanti yang tidak sesuai yang diinginkan. Dan sekarang kita ke area penumpang yuk, atau area interior penumpang.
Oke teman-teman, ini aku sudah di area penumpang ya. Sebelum kita ke atas, di sini untuk di lantai satunya itu dia tuh terdapat 6 seat sleeper nih. Untuk dia tuh kayaknya menggunakan air rimba kencana nih, yang sudah terbaru. Ini jahitannya ini kayaknya baru nih. Terus di sini ada pelampuannya juga sama unit yang di samping. Di sini ada apa namanya, kayak tablet gitu. Oke teman-teman, saatnya kita mencoba nih seat sleepernya nih. Ini caranya itu, ini untuk naiknya itu dia tuh sama aja ya, bisa kayak gini ataupun kayak gini. Ini kayaknya aku kayak gini aja dah. Oke teman-teman, ini aku sudah berada di sleeper priority 6 nih. Ini sebelah kirinya itu dia tuh seat priority 05. Dia tuh yang di kiri itu dia tuh ganjil, dan yang di kanan dia tuh genap ya. Dan untuk sleeper yang di belakang ini dia tuh agak sempit ya. Kalau misalnya yang di depan itu dia tuh agak luas gitu. Tuh. Dan di sini juga ada tombol reclining seatnya. Terus di sini ada USB charger. Dan di sini nggak tahu nih buat apa. Oh, mungkin untuk itu ya, buang apa namanya, kayak sampah-sampah gitu ya. Dan di sini coba lampu batinya kita cobain ya. Oh, bisa teman-teman. Ini nggak tahu nih tombol apa nih. Nanti aja ya. Dia itu lebih sempit gitu daripada yang di depan. Oh iya teman-teman, aku lupa nih. Untuk seat sleepernya kan dia tuh kayak gini ya. Nah, untuk yang bawahnya dipergunakan untuk bagasi nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa barang bawaan yang banyak, terus nggak muat di bagasi, ini juga bisa sebagai bagasi tambahan ya. Tuh, ini dia tuh ada 4 tuh. Dan untuk yang 2 yang di depan itu dia tuh nggak ada tambahan bagasi ya. Yuk sekarang kita ke lantai atas. Ya, sebelum kita ke lantai atas, kita review dulu ya untuk toiletnya ya. Dan untuk toiletnya itu dia tuh sama, pintunya itu yang kayak di unit sebelah. Dan ini dia nih toiletnya nih. Ini ya gimana ya? Dia itu lebih aerodinamis gitu. Dan untuk toiletnya ini untuk dipergunakan untuk buang air kecil saja ya. Tidak diperkenankan untuk buang air besar. Kalau misalnya kalian ingin buang air besar, tinggal bilang aja tuh ke krunya. Nanti biar krunya biar bisa nyari SPBU atau rest area terdekat. Sekarang kita tutup kembali yuk. Dan untuk tangganya itu dia tuh sama ya kayak Avante D2 yang sebelumnya. Dan untuk yang di atas itu dia ini seatnya itu 12 ya, atau di Harapan Jaya Super Luxury. Dia menggunakan air rimba kencana juga nih. Dan untuk fasilitasnya itu dia tuh ada itu ya, ada leg rest, kemudian ada footrestnya nih bisa kalian gunakan.
Terus di sini juga ada USB charger yang bisa hanya dipergunakan untuk di sedang melaju ya, tidak diperkenankan untuk ngecas power bank, terus kamera dan laptop ya. Terus di sini ada sabuk pengamannya nih teman-teman. Jadi untuk selama perjalanan kita itu aman nih. Dan di sini ada dashboard nih. Kalau yang di bangku seat 2 kayak gini, dia tuh ada 3 ya. 3 cup holder. Yang satunya itu nggak tahu buat ini kayaknya bonus. Dan untuk yang seat 1 ini atau seat jomblo ini dia tuh ada 3 nih teman-teman. Dan dia ternyata juga itu ya, double leg rest nih. Tuh, double leg rest. Dan untuk bagasinya atau kompartemennya dan pelampuannya itu sama dengan unit yang sebelah. Sekarang kita ke depan aja dulu yuk, sebelum kita ke belakang. Dan kita ke bangku ke depan nih teman-teman, yuk. Dan ini dia nih bangku depannya nih. Ini kita selonjorin bisa nih. Ini nggak tahu nih bangku yang di sini nih, kok kenapa kayak gini ya? Tuh, dibandingkan bangku yang sebelah tuh. Ini untuk pandangannya itu dia tuh luas ya teman-teman. Di sini ada kayak semacam buat penghalang silaunya. Kalau misalnya kalian silau untuk di perjalanan, selama perjalanan ya. Tuh. Dan untuk kembalinya itu dia tuh tinggal kayak gini nih. Tuh. Dan untuk yang seat depan ini dia tuh tidak ada bagasi ya, tidak ada kompartemen maksudnya. Dan kayak gini, ini dia nih, enak buat perjalanan, buat kalau misalnya kalian mau tidur bisa nih. Ini nggak tahu nih untuk rute harapan yang Avante D2 yang baru ini, nggak tahu nih untuk rute mana. Kalau misalnya ada yang tahu teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk smoking areanya ini dia tuh kayak gini. Ini kayaknya ini mungkin. Dan di sini ada ruang per-ASEAN. Dia itu nggak tahu menggunakan tipe apa. Kayaknya Songze juga. Dan untuk smoking areanya itu dia tuh kayaknya sempit ya. Ini mohon maaf, ini terkunci. Dan di situ juga ada asbaknya buat kalau misalnya kalian para perokok yang berat meninggalkan rokoknya bisa kalian gunakan. Dan di sini untuk rokoknya itu dia tuh juga itu ya. Untuk asapnya itu juga nyalain juga nih lampunya nih di sini. Atau juga bisa tinggal buka yang itu ya. Dan oh iya teman-teman, aku lupa nih untuk review bagian eksteriornya nih. Dia itu ada ruang bagasi 1, 2, 3 yang bisa kalian naruh barang. Untuk naruh barangnya itu kayak pakaian dan semacamnya, tidak dipergunakan untuk menyimpan barang-barang elektronik kayak laptop, terus HP dan selanjutnya ya. Dan untuk
Dan untuk selendangnya itu dia tuh agak beda ya teman-teman dari selendang sebelumnya. Ini dia nih selendangnya nih. Selendangnya itu kayak gini. Kan kalau misalnya Avante D2 kan dia tuh selendangnya kan ke atas ya untuk yang hitamnya. Ini dia tuh ke depan teman-teman, jadinya jalan terus ke depan dan dikasih selendangnya kayak gini nih. Nih kayak gini nih. Dia menggunakan velg aluminium Alcoa yang kalau misalnya bannya untuk kalau misalnya di jalan tektop dia tuh agak bannya itu rasa kedingin gitu karena ada velg Alcoanya nih, kebantu sama velg Alcoanya. Dan untuk belakangnya itu sama ya teman-teman dari Avante D2 yang sebelumnya. Ini kayaknya sama. Sekarang kita ke itu ya, ke samping sini. Dan untuk liverynya itu nggak tahu nih nanti liverynya itu diubah atau tetap kayak gini ya teman-teman. Kayak gitu. Dan untuk tangki bensinnya itu dia tuh agak di depan nih. Ini nggak tahu nih Scania K410 CB dia menggunakan cairan AdBlue atau tidak nih. Soalnya kalau di tetangga sebelahnya dia itu menggunakan cairan AdBlue atau ya semacam zat kimianya lah. Jadi kalau misalnya kalau misalnya dia membuang bahan gasnya itu gas bensinnya itu dia tuh ramah lingkungan gitu. Dan sekarang kita pindah ke belakangnya ya, ke unit Avante H8 yang sama nih, dia tuh Grand Captain juga. Tapi untuk dia menggunakan Volvo B8R nih, 4x2 yang tenaganya itu dia tuh 330 horsepower ya. Tapi udah Euro 5 nih dia nih, menggunakan transmisi ZF Ecolife. Kenapa kalau misalnya 4x2 dia itu bannya itu ada 4 ya. Kalau misalnya bannya itu ada 3 itu namanya 6x2 nih teman-teman. Ini untuk selendangnya itu dia tuh sama dari selendang facelift H8 yang sebelumnya. Sekarang kita ke dalam aja yuk. Di sini Mbak. Nah, sebelum kita ke lantai 2, di sini kita lihat review ya. Untuk ruang drivernya itu dia tuh sama ya, dari Volvo B11R yang 450 horsepower. Di sini juga ada pelampuannya, di sono juga. Dan untuk dashboardnya itu dia tuh udah versi terbaru nih teman-teman. Dan di situ juga ada kamera CCTV-nya untuk nggak tahu nih kayak penumpang kayaknya nih. Dan di sini kayaknya diperuntukkan untuk kru nih, untuk kru. Yuk sekarang kita ke lantai 2-nya yuk. Dan dashboardnya sebelum kita ke lantai 2, ini dashboardnya itu dia tuh udah terbaru ya. Sudah terbaru nih dia nih. Dari dashboard sebelumnya. Yuk sekarang kita ke lantai 2. Nah, di lantai 2-nya itu dia tuh terdapat seatnya itu 21 ya. Untuk yang di depan itu dia tuh menggunakan seat sleeper sama yang kayak unit di depan yang Avante D2-nya. Dia itu depannya itu untuk atasnya itu dia tuh seat sleeper.
Terus di belakang itu kursinya 1-2 ya. Dan untuk perlampuannya dan untuk dashboardnya itu dia tuh sama aja ya, unit yang di depan tuh. Sekarang kita turun aja yuk. Dan untuk fasilitasnya itu sama aja ya teman-teman. Di sini ada cup holder, di sini ada lekersnya itu dia tuh ada 2 ya, ada 2 nih. Tuh, sekarang kita turun yuk. Dan oh iya, aku lupa nih, untuk velgnya itu dia tuh menggunakan kayaknya Alcoa nih dia nih velgnya nih. Sekarang kita untuk barang bagasinya dia tuh ada ruang bagasinya itu dia tuh ada 2 ya. Ini nggak tahu ini tembus pandang apa enggak. Ini masih dikunci dari sononya. Sekarang kita ke belakang yuk. Nah, untuk belakangnya itu dia tuh sama, tapi kayaknya yang beda itu kayaknya lampunya nih. Dia tuh ada lampu yang di atas ya. Ini nggak tahu yang versi lamanya itu dia tuh ada lampunya apa tidak. Ini di sini ada grillnya, grill untuk kayaknya AC dan kalau enggak mesin gitu. Oh iya, untuk AC-nya dia tuh di atas ya. Berarti di sini grill untuk AC-nya nih. Dia menggunakan Volvo B8R yang sudah Euro 5. Oke teman-teman, ini aku sudah di belakangnya nih, di unit terakhir nih, yang Avante H7 Priority. Untuk tentrem itu dia tuh mengeluarkan itu ya, seat sleepernya itu agak beda nih dari yang sebelumnya. Dan kalau misalnya yang unit tentrem yang Harapan Jaya kan dia tuh menggunakan mirror cam ya. Ini kagak teman-teman, ini dia tuh menggunakan spion nih, menggunakan spion fisik gitu, tidak menggunakan spion kamera. Terus kita ke dalam yuk. Nah, sebelum kita ke dalam, di sini dia tuh menggunakan velg Alcoa. Terus di sini ada ruang bagasi, dia tuh terdapat 3 ya, 3 bagasi. Ini nggak tahu ini dia tuh tembus ke mana, ke kanan atau tidak. Yuk kita masuk ke dalam yuk teman-teman. Sebelum kita ke ruang penumpangnya, di sini untuk Avante H7 Priority dia menggunakan Hino RM nih 280. Dia itu sama aja dashboardnya kayak sama yang kayak di sebelah, maksudnya di unit sebelah. Yuk kita ke belakang yuk. Oke teman-teman, ini aku sudah berada di itu ya, ruang penumpangnya. Dia itu untuk seat sleepernya itu dia tuh terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini dia tuh kayaknya 21 seat gitu. Dan untuk apa namanya, seatnya itu dia tuh sama kayak Harapan Jaya sleeper yang sebelumnya itu yang menggunakan mirror cam. Sama aja ya teman-teman. Ini nggak tahu nih, ini kayaknya lebih sempit nih dia nih, lebih sempit gitu dibandingkan yang di depan gitu. Ini kayaknya lebih sempit juga sih, kan di sini kan ada itunya. Terus sekarang kita ke smoking area. Untuk di belakang itu dia tuh itu ya, ini kayaknya dipergunakan untuk ruang istirahatnya driver.
Dan kita ke sini ya. Untuk kamar mandinya itu dia tuh pintunya itu sama yang dari unit sebelumnya. Cara bukanya ini dia teman-teman. Nah, ini mohon maaf ya, gelap ya. Ini toiletnya sama nih. Yuk kita tutup lagi yuk. Oh iya teman-teman, kan untuk aku lupa nih. Teman-teman, aku lupa nih. Kan kalau misalnya pintu belakang dia kan lebar ya, sampai ke atas gitu. Ini dia tuh cuman setengahnya aja nih teman-teman. Nah, cuman setengahnya aja nih. Ini dia tuh menggunakan pintu kupu-kupu ya. Dan untuk belakang itu sama dari unit sebelumnya. Dia menggunakan Hino RM280. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari video saya kali ini. Apabila kalian suka video saya kali ini, dan selanjutnya saya akan terus jalan-jalan nih. Kira-kira ke booth mana ya? Kalau misalnya kalian penasaran, maka dari itu stay tune di channel saya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita akan lihat